Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saat kita mendengar istilah poros maritim dunia, tentunya kita akan familiar dengan istilah maritim. Kapan? Ya, pada saat kita SD maupun SMP. Pada saat itu, kita sering mendengarkan bahwa Indonesia sebagai negara maritim. Ya, negara yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Indonesia telah diakui masyarakat internasional sebagai negara kepulauan yang tertulis dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, pada tahun 1982 dan telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Untuk mengetahui karakteristik wilayah Indonesia, maka perlu dibahas terlebih dahulu yang mencakup unsur fisik, biotik, dan topologi. Unsur yang pertama, yang merupakan unsur fisik, terdiri atas 1. Iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca dapat mempengaruhi jenis tanaman dan persebaran binatang, kesehatan, vitalitas penduduk atau kemampuan bertahan hidup maupun aktivitas kerjanya. Yang kedua, air. Besar kecilnya pengaruh tergantung dari jarak antara perairan dan masyarakat. Air permukaan banyak digunakan untuk pengairan, perikanan, pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu relief dan tanah. Relief dan tanah sangat berpengaruh terhadap pemusatan penduduk. Jaring-jaring lalu lintas, ongkos angkutan, jenis pengangkutan, jenis usaha bidang pertanian, dan kebudayaan. Sebagai contoh, dalam bidang pertanian, masyarakat yang tinggal di dataran rendah, rata-rata mereka menanam tanaman padi, tebu, jagung, dan lain sebagainya. Tetapi akan berbeda mereka yang tinggal di pegunungan. Yang tinggal di pegunungan kebanyakan menanam sayur mayur dan buah-buahan. Unsur yang keempat yaitu hasil tambang dan mineral. Ada tidaknya tambang, baik berupa batuan mineral atau gas alam, dalam sebuah daerah menyebabkan perbedaan perhatian manusia terhadap daerah tersebut. Sebagai contoh, kota yang berkembang karena aktivitas pertambangan. Contohnya Singkawang, Sawanunto, dan Balikpapan. Demikian tadi unsur fisik yang berpengaruh terhadap wilayah Indonesia. Selanjutnya pengaruh biotik. Flora, fauna, dan manusia saling memerlukan. Flora dan fauna merupakan bahan makanan, bahan pakaian, dan juga bahan bangunan bagi manusia. Flora dan fauna harus dipelihara agar jangan sampai punah. Pengaruh yang ketiga terkait dengan unsur topologi. Pengaruh topologi meliputi letak, luas, dan bentuk atau batas suatu wilayah yang berpengaruh terhadap unsur biotik. Yang pertama, pengaruh letak. Untuk dapat mengetahui dengan baik keadaan geografis suatu tempat atau daerah, terlebih dahulu perlu kita ketahui letak tempat atau daerah tersebut di permukaan bumi. Dengan mengetahui ini, kita dapat memahami berbagai hal yang menyangkut dengan daerah tersebut, seperti kehidupan penduduk di daerah tersebut, posisi daerah itu terhadap tempat atau daerah lain, dan
latar belakang sejarah, serta berbagai pengaruh yang pernah ada atau akan ada terhadap daerah tersebut. Mengenai letak, kita bisa memperinci menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dihubungkan dengan posisi garis lintang dan garis bujur yang akan membentuk suatu titik koordinat. Indonesia terletak di antara 6 derajat 8 menit lintang utara sampai 11 derajat 15 menit lintang selatan dan 94 derajat 45 menit bujur timur sampai 141 derajat 5 menit bujur timur. Posisi astronomis wilayah Indonesia dapat menyebabkan beberapa hal. Dilihat dari posisi letak lintang, Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata curah hujannya tergolong tinggi. Yang kedua, mempunyai kawasan hutan hujan tropis yang sangat luas serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Yang ketiga, sinar matahari cukup sepanjang tahun. Yang keempat, tingkat penguapan atau evaporasi yang tinggi sehingga mengakibatkan kelembapan udara yang cukup tinggi. Selanjutnya, kawasan Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, di mana jeda waktu untuk tiap-tiap daerah waktu masing-masing 1 jam. Ketiga daerah waktu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat atau disingkat WIB. Letak pusat meridiannya adalah 105 derajat bujur timur serta mempunyai selisih waktu 7 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time atau GMT. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau WITA. Waktu Indonesia Tengah mempunyai selisih waktu 8 jam lebih awal dari GMT. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur atau WIT. Waktu Indonesia Timur mempunyai selisih waktu 9 jam lebih awal dari GMT. Letak yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah berdasarkan pada posisi nyata di permukaan bumi. Wilayah Kepulauan Indonesia, jika dilihat berdasarkan letak geografisnya, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak di antara 2 samudra dan 2 benua inilah, maka dapat dikatakan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang. Posisi silang ini berpengaruh terhadap faktor iklim dan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi dan kejadian-kejadian geologis yang berkembang di daerah tersebut, baik vulkanisme, tektonisme, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang geologis, kawasan Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkum Pasifik yang berada di sebelah timur. Konsekuensi dari keberadaan 2 jalur pegunungan tersebut berakibat kawasan Indonesia banyak mempunyai gunung api yang aktif serta memiliki banyak daerah-daerah yang rawan terjadinya gempa bumi serta bencana alam lainnya. Dampak keberadaan gunung api itu yaitu menyebabkan lahan subur pada lerengnya karena semburan abu vulkanik yang menyebabkan kaya akan hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Di samping itu, muntahan erupsi gunung api juga berupa material golongan C, pasir, kerikil, dan kerakar. Namun, ada risiko bencananya juga, yaitu adanya bahaya letusan gunung api. Selain itu, Indonesia dilalui jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.
Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat, jalur pertemuan lempeng yang berada di laut, sehingga apabila terjadi gempa besar dan kedalaman dangkal, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami, sehingga Indonesia juga rawan tsunami dan gempa. Unsur topologi selanjutnya adalah luas dan bentuk. Pada umumnya, suatu negara yang memiliki wilayah yang luas akan memperoleh keuntungan lebih banyak daripada negara yang mempunyai wilayah yang sempit. Negara yang luas akan memberikan ruang hidup yang lebih luas untuk mengejar peningkatan kesejahteraan penduduknya. Luas seluruh wilayah negara Indonesia adalah 9,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari lautan dan daratan yang berupa pulau-pulau besar dan kecil. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas lautnya sekitar 7,9 juta kilometer persegi atau 81% dari luas seluruhnya, dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.497 km. Sedang luas daratannya sekitar 1,9 juta kilometer persegi atau 19% dari luas seluruhnya. Selain itu, Indonesia memiliki 18.110 buah pulau besar dan kecil. Dari seluruh pulau tersebut, hanya 6.044 buah yang memiliki nama, sedangkan yang berpenghuni atau didiami manusia hanya 931 buah. Unsur topologi yang ketiga adalah batas. Secara umum, batas dibagi menjadi dua. Batas berupa alam, yaitu lautan, pegunungan, dan sungai, dan batas buatan, berupa tembok, tugu, ataupun kawat berduri. Berbatasan dengan laut berarti perlu memikirkan dan perencanaan terhadap pelabuhan, pertahanan, dan usaha perikanan. Adapun batas wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur, Singapura, dan Filipina. Sebelah timur, negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, negara Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya, batas wilayah udara. Batas udara suatu negara dibagi menjadi dua, batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya. Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Sedangkan batas udara horizontal memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km persegi. Sedangkan batas wilayah perairan laut Indonesia didasarkan atas Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, batas laut teritorial adalah 12 mil dari titik terluar sebelah pulau ke laut bebas. Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya, termasuk kekayaan alam di dalamnya. Yang kedua, batas landas kontinen. Batas landas kontinen paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ditarik dari titik pantai sebuah pulau
sejauh 200 mil. Dengan pertambahannya luas perairan Indonesia, maka kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tambah pula. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Hingga kini, wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Di samping itu, banyak sengketa wilayah laut yang terjadi, di antaranya kasus Pulau Sipadan dan Likitan di Kalimantan Timur, yang akhirnya jatuh ke negara Malaysia. Ini contoh pengalaman buruk Indonesia karena tidak hanya pulau tersebut yang hilang, tetapi sumber daya alam Indonesia. Dengan memahami tata geografi suatu daerah, dapat diketahui ciri khas daerah tersebut. Ciri khas yang dimaksud adalah keadaan alam, mata pencarian, bentuk kehidupan penduduk, pemusatan dan persebaran penduduk, kebudayaan, serta kehidupan sosialnya. Okay, thank you for your attention. See you next time with my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.